Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya masih dalam channel Eko Risdianto. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial kita tentang bagaimana membuat presentasi yang menarik dengan tema untuk tugas, mata pelajaran, skripsi ataupun tesis disertasi ya. Di sini teman-teman, di tutorial sebelumnya kita sudah membahas beberapa template yang menarik request dari beberapa teman-teman yang seperti ini. Temanya ada tema game, tema nasionalisme, kemudian ya ada tema mata pelajaran. Kemudian jika kita juga sudah bahas tentang bagaimana membuat kuis interaktif di PowerPoint, tema mata pelajaran. Kemudian yang terakhir kemarin kita bahas tentang undangan resepsi pernikahan. Dan selain itu kita juga sudah membahas tentang request juga dari beberapa teman tentang bagaimana membuat e-modul, cara mengonline-kannya, dan trik-trik yang berkaitan dengan e-modul. Nah, sekarang kita akan membahas template ke 162 ya. Ini temanya tentang presentasi ujian skripsi, tesis ataupun disertasi. Di template sebelumnya, teman-teman yang belum mengakses video sebelumnya, ini template 161 adalah template untuk undangan yang kita bisa lihat sekilas ya. Bagi teman-teman yang baru mendapatkan channel ini adalah template 161 yang bertemakan undangan resepsi pernikahan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik tentang template ini, silahkan dapat akses secara gratis aset belajarnya dan tutorialnya di channel ini ya. Nanti teman-teman tinggal buka ya. Hey video creators, with Envato Elements you can create better videos. How? With unlimited. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa akses tutorialnya jika teman-teman ingin tahu belajar bagaimana cara mengeditnya dengan baik. Dan kemudian link downloadnya teman-teman bisa akses di bawah deskripsi video. Nah, baik, kita akan lihat preview template 162. Kita akan coba slideshow. Oke, ini adalah temanya untuk ujian ya. Bisa untuk ujian proposal, untuk tugas, kemudian untuk skripsi, disertasi dan lain sebagainya. Nah, ini temanya tentang tema bentuk buku ya. Kita sebenarnya sudah mengupload beberapa tutorial dan tema-tema template yang berkaitan dengan buku yang teman-teman bisa akses di channel ini. Baik, ini adalah tampilan halaman awalnya. Teman-teman nanti bisa ganti logo dengan logo kampus sekolah di sini. Kemudian ini jenis dari presentasinya apa, teman-teman bisa pilih. Kemudian judul penelitiannya letakkan di sini. Kemudian untuk foto profilnya teman-teman bisa juga gunakan di sini. Nah, ini ini ya ada tampilan 3D-nya dari presentasi ini. Teman-teman juga nanti bisa gunakan atau bisa juga dihilangkan. Nah, seperti ini ya. Ini aset 3D-nya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan PowerPoint 2016, Office 365 ya, kemudian 2019, fitur 3 dimensi ini nanti ada di bagian menu ya. Nanti kita akan coba bahas secara singkat. Nah, kemudian halaman slide berikutnya, ini adalah halaman berikutnya. Di sini sebelah bagian kiri ada navigasinya yang bisa teman-teman aktifkan untuk melanjutkan atau mengarah ke slide tertentu. Nah, kemudian di bagian kanan ini ada bentuk buku yang yang agak mengambang ya. Di sini. Di sini nanti teman-teman bisa ganti judulnya, kemudian namanya, nama NPM silahkan bisa ditambahkan di sini. Nah, bagi teman-teman yang mau mengeditnya, saya harapkan jangan skip video ini ya, karena ada bagian-bagian penting di mana teman-teman nanti bisa mengeditnya dengan baik ya. Jika teman-teman skip hanya mendownload saja, kemungkinan nanti teman-teman akan mengalami kesulitan bagaimana cara mengeditnya. Oke, kita lanjut. Next, berikutnya adalah halaman pendahuluan ya. Kalau tadi kita lihat di awal tadi ada beberapa menu, karena ini untuk misalnya untuk skripsi, untuk tesis dan disertasi
ada beberapa bab yang umum, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Dan kita tambahkan nanti ada bagian lampiran. Nah, di sini ada bagian judulnya ya, pendahuluan gitu. Nah, teman-teman lihat kalau kita buka dari awal ini kan seperti buku yang membuka. Nah, transisi apa yang digunakan, teman-teman nanti kita akan bahas. Nah, kalau kita buka, klik, nah ini muncul seperti ini, ada animasi yang bergerak seperti ini. Kemudian ada judul, kemudian di sebelah atas ini seperti kalau kita menandai buku agenda dan sebagainya, itu kan biasanya ada ditandai warna-warni kertas ya untuk penunjuk halaman ya. Nah, ini kita juga buatkan seperti ini. Nah, di bagian atas ini bisa kita klik ya, teman-teman mau ke halaman mana saja ini bisa kita klik. Misalnya kita ke halaman mau ke langsung bab 2 ya. Kita klik, nah nanti muncul ke halaman 2. Bukan halaman 2 ya, maksudnya bab 2 ya, ini ada tinjauan pustaka. Nah, bagian sini ada gambar animasinya. Nanti teman-teman bisa ganti, dan triknya bagaimana mengganti dengan gambar yang lain nanti kita akan ajarkan. Baik, kemudian kita masuk ke bab 3. Bisa teman-teman atau mau kembali ke bab 1 boleh di sini. Ini kembali ke bab 1. Ini langsung ke bab 3 ya. Ini metodologi. Kemudian bab 4 ya, bab 4. Kemudian bab 5 ya, simpulan dan saran. Jadi masing-masing isi dari temanya nanti teman-teman bisa letakkan di bagian bawahnya masing-masing yang kosong ini ya. Nah, kita nanti akan kupas sedikit bagaimana cara membuatnya. Nah, oke, kemudian ini yang terakhir adalah lampiran. Nah, jika teman-teman ingin kembali ke halaman awal, ini kita buatkan menu navigasi di logo kampus atau logo sekolah teman-teman. Kita klik di sini, kita akan kembali ke halaman awal tadi. Oke, nah bagaimana cara membuat dan mengeditnya? Kita simak tutorial berikut ini. Baik, yang pertama kita escape dulu, teman-teman, kita escape dulu. Kita escape keluar. Nah, di slide awal, teman-teman nanti akan teman-teman bisa mengganti jenis presentasinya di sini. Di sini saya menggunakan jenis font adalah beauty personal ya, beauty people to personal ya. Di sini cara mendapatkan font ini ya, dan bagaimana memasukkannya ke dalam PowerPoint, teman-teman bisa akses di video ini ya, di video yang saya jelaskan ini, karena saya sedikit mengupas bagaimana cara memasukkan font dan memasukkan ke dalam PowerPoint, cara mendownloadnya, cara mendapatkannya dan memasukkan dalam PowerPoint-nya. Teman-teman silahkan akses di video undangan pernikahan ini. Nah, ini sudah saya bahas. Oke, baik, kemudian ini juga teman-teman silahkan ganti mau judul penelitiannya apa, teman-teman bisa akses di atau edit pada bagian ini. Kemudian untuk membesarkan dan mengecilkan tinggal teman-teman klik di sini, mau diklik pada bagian menu, naikkan, kecilkan ya. Nah, ini silahkan. Kemudian bagian bawah ini adalah bentuk 3D sebenarnya teman-teman ya, ini bentuk 3D. Ini teman-teman bisa putar-putar ini langsung ya. Jika PowerPoint teman-teman kompatibel ya. Di sini biasanya yang PowerPoint 2016, 365 dan 2019 sudah kompatibel. Nah, di mana mendapatkan fitur dari 3D ini, teman-teman klik menu Insert, kemudian pilih 3D Models. Nah, pada bagian 3D Model, teman-teman pilih Stock 3D Model. Nah, ini banyak sekali stok yang 3D model yang teman-teman bisa gunakan.
pastikan koneksi internetnya aktif teman-teman ya, karena ini menggunakan akses internet. Misalnya teman-teman mau ganti, oh tidak buku tapi saya mau ganti dengan laptop. Nah ini teman-teman bisa pilih yang gadget ya, electronic and gadget kategorinya. Misalnya ini teman-teman pilih yang infocus ya, proyektor ya, teman-teman bisa tambahkan di sini. Oke, nah ini proyektornya bisa teman-teman letakkan misalnya, kemudian teman-teman bisa putar. Nah ini jenis bentuk proyektornya. Nah ini seperti ini. Oke baik ya, ini adalah cara teman-teman jika ingin memasukkan model 3D yang lain. Kemudian di bagian bawah ini biasanya mencantumkan nama sekolah atau nama kampusnya. Boleh teman-teman masukkan. Nah kalau mau ya teman-teman mau naikkan lebih tinggi, ini kan ada 2 buah jenis gambar yang saya masukkan. Ini bisa dinaikkan seperti ini misalnya. Ini kita naikkan lagi. Oke, kalau kita slideshow apakah nampak nanti? Nah ini sudah nampak ya, sudah nampak seperti ini. Oke baik, kemudian kita akan ulas bagian logo ya. Ini memasukkan logo gambar gitu kan sudah mudah ya, teman-teman tinggal download logo kampus atau gambarnya yang ingin dimasukkan, pilih insert, kemudian pilih picture, pilih this device. Nanti teman-teman bisa masukkan, dan gambar ini biar tepat di tengah teman-teman, misalnya kan masukkan gambar itu mau center gitu ya, teman-teman bisa sebenarnya memilih menu view, kemudian pilih ruler ya. Ruler ini kan nanti akan muncul guide-nya di sini di atas ya. Nah teman-teman bisa tarik di sini. Nah ini sudah pas di tengah, titik nolnya di sini. Namun cara gampangnya adalah pilih klik di sini menu format, kemudian pilih align, pilih center. Nah ini langsung otomatis gambarnya akan tercenter seperti ini. Nah ini tergantung teman-teman mau letakkan di mana. Cuma kalau mau letakkan posisi bebas ya letakkan seperti ini saja. Oke baik, kemudian kita pilih yang slide kedua. Slide kedua, oh ya tadi kan ada ada transisi ya. Transisi di sini saya gunakan yang curtain ya. Jadi kalau kita habis dari slide ini misalnya, kemudian kita klik kembali ke halaman awal, nanti dia akan membuat transisi seperti ini. Oke. Nah, baik, kemudian ini slide kedua ya. Slide kedua kita buat bentuk buku yang warnanya sama dengan background di awal ya. Kemudian background ini kita temanya tentang wood atau kayu ya. Ini sebenarnya teman-teman ini hanya gabungan dari beberapa kotak saja nih. Kalau teman-teman tahu di sini kita gunakan bentuk kotak ya, rectangle biasa. Cuma di sini kita gunakan gradasi. Teman-teman bisa melihat klik kanan di sini. Ini kita bisa atur gradasi warnanya. Oke. Nah, kemudian yang ini bentuk kotak juga. Kemudian ini juga kita buat bentuk dari bawaan dari save ya. Kita klik di sini, kita ada bentuk. Ini kan di sini ada bentuk ini. Nah, kalau kita buat tuh seperti ini. Nah, kita tinggal main-mainkan di sini. Mau perkecil yang ini atau yang ini perkecil. Nah, tinggal letakkan seperti ini ya. Ini yang saya lakukan ya, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, udah dapat satu, tinggal untuk mendapatkan bentuk yang kedua, teman-teman tinggal duplikat aja, Ctrl D. Nah, ini dapat duplikat. Bentuknya kita nggak usah putar, tekan aja menu format, align, kemudian flip vertikal rotate ya, rotate, flip vertikal. Nah udah dapat seperti ini. Jadi duplikat, flip vertikal, udah dapat bentuk yang ini. Jadi kalau teman-teman mau dapetin yang ini gimana, yang sebelah kiri misalnya, kita duplikat misalnya ini ya, teman-teman tinggal menu format, rotate, flip horizontal. Nah kita bisa dapat seperti ini misalnya ya. Ini misalnya teman-teman mau buat seperti ini, kemudian kita duplikat lagi. Kenapa kita duplikat? Agar bentuknya sama ya. Di sini kita pilih rotate, flip vertikal. Nah jadi teman-teman
bukunya sudah bentuknya kita kasih apa namanya, ada bentuk ujung-ujungnya seperti ini. Oke, nah kemudian untuk menu navigasi ini ya, bentuk navigasi ini saya ambil dari tutorial sebelumnya ya. Jika teman-teman masih ingat, di tutorial sebelumnya saya memberikan tutorial nih tema mata pelajaran. Nah, kita teman-teman di sini ya masih presentasi ya. Ini di sini. Ini saya sudah ajarkan cara membuatnya. Siap hadapi tantangan ini? Oke. Nah, di sini teman-teman bisa akses ya. Temanya tentang membuat judul tugas makalah skripsi tema 148, temanya tentang tema padang pasir. Nah, di sini saya ajarkan bagaimana cara membuat ini ya, membuat menu yang ini yang kita gunakan di template 162. Oke, ya, itu clear ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas tentang slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini teman-teman, ini ketika teman-teman asumsinya kalau kita mau buka slide berikutnya, ini kita klik, dia membuka seperti ini. Nah, ya kan, membuka seperti buku ya, membuka seperti buku. Oke. Nah, ini sebenarnya gabungan dari beberapa garis ya. Nah, ini seperti ya, asumsinya ini kotak biasa, kemudian kita buat garisnya. Nah, cara membuatnya seperti apa? Ya, pertama teman-teman kalau merasa garisnya ini nanti mengganggu presentasi teman-teman, ya silahkan nanti tinggal klik di sini delete ya. Nah, tapi cara membuatnya gimana? Nah, ini misalnya kita pilih insert, save, kemudian pilih yang garis, klik di sini misalnya. Oke, kita mau misalnya buat garisnya kita beri warna yang lain ya, asumsinya seperti ini. Oke, kemudian teman-teman sudah buat garis seperti ini, klik Ctrl D, lalu buat aja jarak beberapa yang teman-teman pas gitu ya. Oke, seperti ini udah dirasa pas, tinggal teman-teman Ctrl D lagi, dan seterusnya sampai ke bawah untuk mendapatkan duplikat. Nah, ini kan sudah seperti ini ya, tinggal teman-teman nanti biar dia tidak, ketika kita melakukan sesuatu tidak berpindah, teman-teman blok aja seperti ini. Oke, nah ini kan terblok semua nih. Jangan ngebloknya dari sini ya teman-teman. Nanti yang keblok bukan garisnya saja, maka kita ambil dari sebelah kiri nih. Klik, drag seperti ini, keblok semua, lalu Ctrl G untuk grup. Nah, ketika di grup, ini yang kepilih tadi bukan garisnya ya. Nah ini yang garisnya ini tergrup seperti ini ya. Jadi teman-teman udah bisa bagaimana membuat cara garisnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti nggak suka ya tadi seperti tadi, di delete aja. Oke, kita kembalikan ke asalnya ya, Ctrl Z ya, atau bisa juga saya copy dari sini ya. Cara mudahnya Ctrl D, pindah aja seperti ini. Oke, nah setelah ini teman-teman di sini ada fontnya, saya gunakan Beauty People to Personal seperti tadi ya. Kalau teman-teman nggak suka bentuk judul, nggak suka bentuk teks ini, tinggal ganti aja. Misalnya mau pakai yang ini gitu ya, mau yang ini bebas ya. Silahkan teman-teman nanti pilih jenis font yang menurut teman-teman menarik ya, silahkan. Ini contohnya saya ganti. Nah, kemudian kita akan kupas lagi yang mana ya. Nah, ini ya jenis gambar ini ya, gambar animasi yang ada di sebelah sini. Kalau kita klik ini kan muncul seperti ini. Nah, oke. Nah, bagaimana mendapatkannya? Sebenarnya saya sudah membagikan ya, atau menyiapkan asetnya. Ini contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kita copy aja ya. Misalnya kita buat yang sama deh. Kita copy. Kemudian kita letakkan di sini.
di halaman bab pendulang tadi ya. Kita copy paste di sini. Ini adalah tema jenis gambarnya adalah SVG ya. SVG teman-teman, nanti di tutorial sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang bagaimana mendapatkan gambar-gambar SVG ya, ilustrasi ya. Teman-teman bisa nanti download dan dapatkan sesuai dengan topik teman-teman masing-masing. Nah, sekarang biar ini saya putar dulu deh. Di sini coba saya pilih format Di sini saya pilih format align rotate ya, rotate flip horizontal. Nah, jadi saya buat bentuk kebalikan dari yang ini. Oke, kita perkecil. Kemudian biar ini kan terdiri dari beberapa beberapa bentuk ya. Kita bisa klik kanan, kemudian convert to save. Nah, ternyata emang dasarnya dia itu adalah bentuknya berbalik ya. Jadi kalau teman-teman mau berbalik ya buat seperti ini ya. Kita pilih format rotate flip horizontal. Nah, oke. Kita buat seperti ini. Nah, sekarang ini kan orangnya aja yang kebalik ya. Kalau teman-teman mau buat yang lain berbalik ya caranya seperti tadi. Nah, sekarang kita akan copy saja animasinya ya. Saya gunakan animasi itu yang fly in ya. Di sini kalau kita klik, kita menu animasi, kita akan terselect tuh menu fly in. Nah, ini kita copy aja. Cara copy animasi seperti apa? Copy animasi, klik di sini, animation painter, klik di sini. Nah, nanti dia sudah seperti ini. Nah, tinggal teman-teman kalau teman-teman ingin merubah sedikit tentang animasinya, klik animation paint. Kemudian di sini, kemudian pilih timing. Di sini kan medium ya, kita bisa pilih lebih cepat, pilih oke. Oke, seperti itu. Nah, kalau mau menerapkan yang lain ya tinggal aja copy di sini animasinya, letakkan yang ini misalnya. Nah, ini kan dari atas, teman-teman tinggal ubah arahnya, klik di sini from bottom. Oke. Nah, terapkan semuanya animasinya di objek-objek yang kita inginkan. Misal di sini pilih yang ini ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita klik slideshow, nanti hasilnya seperti ini. Ya, karena ini belum semuanya kita animasikan ya. Nah, ini nanti tinggal nunggu ya, animasinya nanti muncul seperti ini. Oke, baik teman-teman, itu yang untuk membuat animasi gambar. Kita delete lagi ya. Nah, untuk membuat animasi yang jenis ini, kertas-kertas ini, kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti atau rutin mengikuti atau subscribe channel ini, tentunya teman-teman sudah pernah mendapatkan tutorial template yang bertema buku ya, bertema buku atau yang Idul Fitri ya kalau nggak salah. Kita coba buka. Nah ini teman-teman bisa gunakan template ini ya untuk besok, kan sudah ada raya Idul Adha ya. Nah, teman-teman bisa ganti. Kemudian judulnya juga bisa ganti dengan Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Kemudian keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini saya mengambilnya dari sini. Di sini saya nggak akan mengajarkan dari awal cara membuatnya ya, karena saya sudah mengajarkannya tutorialnya ya dari awal ya. Jadi makanya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini, karena channel ini akan membahas template-template yang menarik yang berkaitan dengan tema-tema yang berkaitan dengan kondisi, misalnya untuk tugas, skripsi, disertasi, ataupun mata pelajaran yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua dalam presentasi. Oke. Nah, ini saya copy ya teman-teman. Ini saya copy. Ini contohnya gini. Ini saya copy. Nah, teman akses di sini ya, di channel saya. Coba cari saja template. Nah, ini ya, ini template tema Idul Fitri yang kita sudah update sebelumnya, ataupun tema buku yang lain ya. Sebenarnya banyak beberapa tema buku yang kita sudah berikan. Nanti teman-teman akses aja di channel ini. Nah, kita misalnya teman-teman sudah download ya, teman-teman kalau mau ngambil ya di sini. Nah, ini klik di sini.
tekan Ctrl Shift, tekan Shift pada keyboard, klik di sini ya, ini gini. Nah, tinggal copy ya, copy saja, kemudian letakkan aja di sini misalnya Ctrl V. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi di atas, coba saya akan buatnya di samping ya, misalnya. Ini saya putar aja, misalnya seperti ini. Saya letakkan di sini. Letakkan di sini. Kita putar. Oke, misalnya 4 saja ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, oke, sekarang cara meletakkan di antara sela-sela itu buku gimana? Klik di sini, tekan Shift semua, kemudian pilih menu format, kemudian send backward ya, beberapa klik ya, sampai dia berada di belakang kertasnya. Klik, 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 terus. Ini sorry kebanyakan ya. Oke. Lawannya adalah bring forward ya. Kalau kita klik bring forward lagi, dia di depan. Klik send backward sampai dia berada di sela-selanya. Nah, ini teman-teman tinggal ganti tulisannya dengan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Dan bab 5 dan seterusnya. Kalau cuma untuk proposal ya sampai bab 3 aja misalnya. Ya. Misalnya bab 1, bab 2, bab 3 lampiran gitu. Nah, tinggal disesuaikan. Nah, kemudian kita tinggal membuat navigasinya nanti, bahwa nanti kalau ketika diklik ini nanti mau link kemana. Nah, cara membuat navigasi atau link hyperlink, teman-teman klik di sini, kemudian klik lagi pada bagian kotaknya ya, pastikan di bagian kotaknya, karena yang kita akan buat link itu bagian area kotaknya. Pilih insert, kemudian action. Nah, kita pilih hyperlink to, mau ke slide yang mana. Pilih slide. Nah, kita akan ditampilkan slide-slide yang berkaitan atau yang sudah kita buat di sini. Oke, kemudian pilih OK. Nah, seperti itu. Nah, demikian untuk yang lainnya. Oke, itu untuk membuat navigasinya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kalau di bab pendahuluan ini saya membutuhkan lebih dari 1 slide? Gimana, Pak? Oke, gimana Om? Gimana Kak? Nah, ini. Nah, kita klik di sini di slide-nya, kita klik duplikat, Ctrl D. Nah, nanti dia akan menduplikat slide-nya. Ya. Nah, ini kan ada 1, ini ada 1 lagi. Kalau kurang lagi gimana? Tekan Ctrl D lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini cara mudahnya untuk mendapatkan slide yang lebih, karena mungkin kita bab 1-nya nanti cerita panjang nih, cerita latar belakangnya, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan, batasan penelitian dan lain sebagainya. Mungkin beberapa teman itu tidak cukup 1 slide saja. Oke, itu caranya. Demikian pula untuk yang slide kedua, butuhnya tidak hanya 1 slide ya, tekan ini Ctrl D, Ctrl D, seperti itu. Ya, demikian ya teman-teman, itu caranya. Oke, nah setelah itu teman-teman nanti kan dapat 1, 2, 3. Nah, tinggal teman-teman perbanyak lagi ya, perbanyak lagi slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, ini teman-teman, ini ada slide yang jenis gambar atau aset foto yang akan kita gunakan di sini. Teman-teman bisa buat ya. Ini kalau mau copy misalnya, ini ya tinggal, kalau mengcopy sesuatu yang sudah ada animasinya, teman-teman copy-nya jangan copy satu-satu gini ya, teman-teman tinggal, dan jangan di group ya. Kalau di group nanti dia hilang animasinya. Jadi klik semuanya di sini, di blok ya, sorry, di blok. Oke, kemudian Ctrl C, misalnya kita terapkan di mana yang belum ada animasinya, mungkin di sini ya. Ctrl V. Nah, ini misalnya saya letakkan di tengah deh. Oke, ini tetap akan nanti animasinya tidak hilang. Oke, muncul seperti ini lalu muncul animasinya. Oke, baik, mungkin itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Pastikan teman-teman subscribe channel ini, karena dengan subscribe teman-teman akan mendapatkan banyak template yang menarik dan gratis, dan tutorial-tutorial pembelajaran lainnya yang menarik. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like, dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan,
Jika ada kendala silahkan isi aja di kolom komentar di bawah deskripsi video ini. Salam sukses buat semuanya, jaga sehat, kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya.